Al-qismul awal utawi bagian yang pertama fitoati iku ing dalem nerangake taat. Ini bagian yang pertama menerangkan tentang taat. Iklam warwasira ngerti sira ana awamirillahi sak temene ing sak temene pira-pira perintah Allah taala faraidun iku pira-pira fardu wa nawafilul lan pira-pira sunat. Sak temene perintah Allah taala itu ada fardu, ada sunat. Fal fardu mongko utahe fardu iku rasul mali iku pokoke arta, maksudnya modal utama. Pokoke arta itu berarti modale bondo. Wa huwa utawi rasul mal pokoke arta iku aslu tijarati iku pokoke dagangan, berarti modal awal. Fardu itu wabihilan sebab fardu tasulu bisa hasil apa anajatu apa selamat. Wan naflu utawi kesunatan sunat huwa ya naflu iku abribhu badi untungnya kita melakukan kesunatan itu untungnya badine. Wabihilan iki sebab nafal al fauzu utawi bejo al-fauzu utawi mendapat kebegjan, yaitu mendapat keberuntungan bidarajati kelawan piro-piro derajat. Dia mendapatkan keberuntungan dengan berbagai kedudukan yang luhur, yang baik. Ini bab yang pertama dalam keterangan kitab Bidayatul Hidayah adalah menerangkan tentang taat, yaitu taat, berarti melakukan perintah Allah. Iklam sesungguhnya taat itu yaitu melakukan perintah Allah. Nah, perintah Allah itu ada fardu, ada sunat. Nah, sementara perintah Allah yang fardu itu digambarkan oleh Imam Al-Ghazali itu sebagai gambarannya adalah modal pokok atau sebagai modal utama, modal usaha kita. Modal dalam usaha kita, misalkan kita berdagang, itu fardu itu adalah modal utama. Modal utama kita yang dengan modal ini, dengan modal utama ini yang nanti akan menghasilkan, mengantarkan kita nanti pada keselamatan. Nah, ini penting. Nomor siji itu kalau orang mau berdagang itu nomor siji kan modal. Nah, sementara kalau kita mau nanti untung besok di akhirat nanti, berarti modal utama kita ini ya ibaratnya kalau kita ini dagang di dunia ini, berarti kita ya berarti melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita melakukan fardu-fardune Allah yang diwajibkan, karena ini sebagai modal utama. Kalau kita punya modal utama, nanti kita akan insya Allah nanti besok di akhirat akan selamat. Wa naflu huwa ribhu wa bihil fauzu bitarjat. Sementara kalau kita melakukan kesunahan, kalau kita melakukan kesunahan itu adalah untungnya. Jadi poin utama yang kita lakukan adalah melakukan fardu dulu, karena ini modal pokok. Kalau orang mau berdagang tidak punya modal pokok kan tidak bisa. Nah, ini modal kita mau berdagang besok bisa agar untung besok di akhirat kelak, yaitu dengan modal pokoknya adalah melakukan kewajiban. Nah, nanti setelah itu kalau sudah kita punya modal pokok, baru kita melakukan kesunahan, dan ketika kita melakukan kesunahan itulah nanti baru kita mendapatkan untungnya. Nah, berarti kalau misalkan kita berdagang, kalau kita sudah punya modal pokok, berarti nanti kita sudah aman, berarti kita tinggal cari untungnya itu dengan amalan-amalan yang sunnah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawuh sapa Allah
tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Mata koroba ora peparek ilaiya maring ingsun sapa al mutaqarribun, sapa wong-wong kang peparek bimisli ada ima kelawan sepadane nekani barang iftaraf tukang wis merdoake sapa ingsun alaihim ing atase mutaqarribun wong keparek. Wala yazalulan ora gisir-gisir dan tidak ora lebar-lebar, maksudnya terus menerus sapa al abdu kawula yataqarrabu iku peparek ilaya maring ingsun bin nawafil kelawan pira-pira sunat hatta uhibbahu hingga demen sapa ingsun hu ing abad fa idza ahbabtuhu mongko tatkalane demen sapa ingsun ing abad kuntu mongko ana sapa ingsun sab'ahu iku pengrungune sam'ahu iku dadi pengrungune abad alladzi yasma'u kang wis ngrungu sapa abad bihi kelawan pengrungu ingsun wa basaruhu lan peningale abad alladzi yabsuru kang ningali sapa abad bihi kelawan alladzi walisanuhu lan lesane abad alladzi yantiku kang guneman sapa abad bihi kelawan alladzi wa yadahu lan tangane abad alladzi Allah itu dadi tangane alladzi yabtisu kang nabok utawa kang mukul sapa abad biha kelawan tangan warijlahu lan Allah dadi sikile abad dadi sikile kawula allati yamsi kang mlaku sapa abad biha kelawan sikil. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dawuh, yaitu dawuhna ngendikane Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah hadis qudsi, yaitu hadis yang saking Allah taala langsung ingkang diturunake dumateng Kanjeng Nabi. Niki dawuh Allah taala Allah. Jadi orang-orang itu tidak bisa mendekatkan wa ma taqarraba ila, orang-orang itu tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali dia itu melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Ini dawuh Allah. Jadi orang-orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu adalah orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Dan kemudian orang yang mendekatkan diri itu dia tidak henti-hentinya, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amalan-amalan kesunahan. Jadi orang itu bisa dekat kepada Allah, dia itu pertama yaitu dengan melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, setelah melakukan kewajiban-kewajiban, kemudian disusul dengan dia melakukan berbagai kesunahan ini, terus kemudian sehingga dengan begitu maka Allah pun mencintai orang yang mendekatkan diri itu, kemudian Allah mencintainya. Sehingga kalau Allah sudah mencintai orang tersebut, kalau Allah itu sudah cinta, maka orang tersebut itu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka yang jadi pendengarannya orang itu adalah maka Allah itu yang jadi telinganya, jadi alat pendengarannya. Jadi ya orang ini ya peka sekali. Jadi dia makanya kalau orang sudah dekat dengan Allah, sudah dicintai Allah, makanya dia itu banyak tahu tentang segala sesuatu yang rahasia, namanya sudah kasab. Dia sudah dibukakan oleh Allah karena Allah sudah cinta. Maka tidak heran kalau misalkan kita ketemu orang-orang yang mereka yang suci, bersih hatinya, ikhlas hatinya, itu
bisa tahu hati kita, bisa tahu kedalaman perasaan kita. Makanya kadang kita sowan ke kiai-kiai, para ulama-ulama yang ma'rifat, badul arifin, itu kadang kita itu diketahui apa itu, soalnya mereka tahu. Siapa yang beritahu? Allah sendiri. Kalau sudah yang jadi apa itu penglihatannya itu adalah dari Allah langsung, yang jadi pendengarannya, telinganya itu dari Allah langsung, yang jadi kakinya, tangannya, ya sudah tidak ada yang bisa apa itu menghalang-halanginya. Ini makanya kalau kita ingin dicinta oleh Allah, maka kita harus mendekatkan diri dengan melakukan kewajiban-kewajiban dulu. Maka setelah itu baru kita terus-menerus melakukan kesunahan-kesunahan, terus-menerus, sehingga kita betul-betul nanti bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mugi-mugi manfaatilan barokai. Al-Fatihah.